Halo teman-teman, ya ini nyambung sama tentang mobil tadi ya. Kenapa kok saya bilang kalau sekalipun asuransi itu nggak diharuskan, ya tapi tetap lebih baik tetap ada asuransi gitu ya. Omong-omong sebelumnya sekarang ini saya ada di kota namanya apa di suburb itu apa ya? Kecamatan gitu mungkin ya, kecamatan namanya Blacktown. Nah jadi gini ya teman-teman ya, ini saya ngomongin juga yang cara kedua atau alternatif kedua kalau ada mobil gitu ya. Itu selain yang pertama tadi beli sendiri, kedua ini adalah sewa ya. Nah saya ini dulu pernah sewa mobil. Saya sewa mobil Camry Hybrid. Itu saya agak lupa ya, kalau nggak salah $260 ya per minggu. Omong-omong di sini ini ya teman-teman ya, kalau biaya-biaya gaji bayaran apa itu mingguan ya. Jadi kalau bayar kos itu mingguan, kalau terima gaji itu kebanyakan itu mingguan. Saya nggak tahu kalau yang kerja di kantoran ya, kan maklum saya ini kan sopir ya, kuli. Jadi saya ini terima gajinya itu mingguan gitu. Nah jadi saya bayar $260 kalau nggak salah ya. Itu seminggu. Camry Hybrid tahunnya 2000 berapa ya, 16 ya, saya agak lupa. Uh, nah jadi kalau sewa enaknya gini ya teman-teman ya, kalau sewa itu nggak perlu pusing dengan rejo, nggak perlu pusing dengan asuransi, nggak perlu perawatan gitu ya. Kalau misalnya harus ganti oli apa ya, itu nanti ya sudah tinggal ngomong sama yang punya mobil ya, persewaannya itu. Nah tapi ya itu mahal ya. Di sini juga ada persewa mobil itu yang dibatasi kilometernya. Jadi satu hari misalnya 200 kilometer gitu. Nah kalau mama lebih dari 200 kilo, itu sekilonya kena berapa dolar gitu. Ada yang unlimited. Nah yang saya sewa ini unlimited. Mobilnya juga bukan mobil bagus. Kalau dengar Camry-nya, Camry Hybrid itu kok kedengarannya bagus gitu ya. Seharusnya mobil bagus, seharusnya. Tapi yang mobil yang saya sewa ini enggak, bukan mobil yang mungkin bekas nobur apa gimana gitu ya. Itu bukan mobil bagus. So anyhow, jadi saya sewa mobil ini, Camry ini, saya buat untuk Uber ya, Uber penumpang. Nah jadi satu kali saya itu dapat ordernya itu di belakang ya, ke arah balik gitu ya, ke arah belakang saya gitu. Jadi otomatis waktu itu saya di daerah namanya Stanmore atau Enmore gitu, perbatasan antara Stanmore sama Enmore. Otomatis karena dari arah belakang, iya toh, ya inilah makanya mental Indo ya gini nih ya. Saya itu langsung putar balik di jalan itu. Di jalan itu singkat cerita, pada waktu saya putar balik itu saya tuh ditabrak dari belakang. Ditabrak sama mobil. Yang nabrak saya tuh mobil Mercy elektrik. Ngerti toh, kalau mobil denger Mercy-nya aja udah langsung kita kepala jadi langsung pusing, apalagi masih ditambah Mercy elektrik lagi. Wah itu, dan nabraknya tuh keras sampai mobil saya itu kalau orang Jawa bilang munting. Itu mobil saya itu jadi sisi kanan ya, sisinya saya, sisi driver ini, sisi sopir ini ditabrak, dan mobilnya itu saya itu munting sampai ke kiri, dan ke kiri itu nabrak pagernya orang, pagernya rubuh. Bayangkan itu sampai segitunya, karena
karena kerasnya tabrakannya itu. Kalau di Indo yang nabrak yang bayar. Kalau di sini lain. Kalau di sini yang salah yang bayar. Sekalipun kita ditabrak, tapi kalau kita salah, kita yang bayar. Sayangnya dalam hal ini yang salah itu saya. Seharusnya nggak boleh putar balik, saya putar balik. Makanya teman-teman ya, ini sekalian saya pesan, kalau mau setir mobil di Australia, yang lebih utama lagi diperlukan selain dari mobilnya, gitu, yang lebih utama daripada mobil itu adalah mentalnya ini loh. Mental Indo jangan dipakai untuk menyetir mobil di Australia. Jangan. Itu saya ini sudah merasakan ya, saya ini sudah membuktikan. Makanya saya bisa bilang jangan. Singkat cerita, saya ditabrak itu sampai kepala saya itu sampai pernah lihat ya teman-teman, kalau apa namanya, Donald bebek kalau habis ketabrak apa, mungkin kejatuh apa terus kepalanya ada bintang-bintangnya itu ya. Nah itu saya alami itu. Itu saya alami, kepala saya itu sampai pusing-pusing gitu. Nah, kalau di sini ada kecelakaan ya, kita tuh nggak perlu marah-marah. Kalau di Indo kan begitu tabrakan gitu, wah yang teriak dulu kan yang menang gitu. Langsung panggil backing kanan kiri atas bawah semua backing, polisi, jenderal, tentara apa dipanggil semua. Kalau di sini enggak teman-teman ya. Biasanya di sini yang nabrak, sekalipun itu nggak usah ngelihat yang benar yang salah. Pokok yang nabrak itu datang dulu ke yang ditabrak dan ditanya, "Are you okay?" Itu nggak tahu dia tulus apa enggak, tapi norma yang berlaku di sini, tata krama yang berlaku di sini itu seperti itu. Oh ya, ini sekarang saya di freeway ya teman-teman ya. Ini di freeway, ini artinya jalannya seperti ini. Ini M4, M4, tapi yang nggak berbayar. Ya nanti kalau sampai di daerah yang berbayar saya akan kasih tahu. Nah, saya juga waktu itu seperti itu. Orang yang nabrak saya ini terus datang, dia ngelihat saya, dia nggak seneng, tapi dia tetap nanya dengan suara yang pelan gitu ya. Dia nanya, "Are you okay?" Saya waktu itu masih masih berbintang-bintang gitu ya. Saya bilang, "Oke, I'm okay." Saya bilang, "Saya nggak apa-apa." Terus habis gitu yang dilakukan apa? Nggak pakai, lu tadi kok gini, oh apa, engkel-engkelan gitu kan ya, saling berusaha membuktikan bahwa kamu yang salah gitu. Enggak, itu kalau kecelakaan itu yang dilakukan apa? Aku minta ini ya, SIM. Terus dia nanya, "Mobil lu diasuransi apa enggak mobilmu?" Saya bilang ya mobilku diasuransi. Saya bilang gitu ya toh. Terus diminta SIM. Jadi SIM-nya dia sama SIM saya disusun gitu ya, dijajarkan gitu. Terus difoto. Depan, baliknya difoto. Terus habis itu bagian-bagian yang rusak, yang ditabrak, bagian-bagian yang pesok, bagian-bagian yang ini itu difoto. Yang moto kita berdua, saya juga moto SIM-nya dia sama SIM saya barengan. Dia juga moto SIM saya sama SIM-nya dia, jajaran gitu. Terus habis itu dia moto-moto mobil saya, habis itu dia moto mobilnya dia, saya juga moto mobil saya juga moto mobilnya dia. Jadi kerusakannya itu di foto. Kita foto bareng-bareng, kita foto sama-sama. Oke. Setelah itu ya oke, sudah. Goodbye. Sudah selesai gitu aja. Terus yang terjadi kemudian itu kita ngelapor ke asuransi masing-masing. Saya ngomong sama persewaan mobil, ini saya ditabrak. Dia tanya, yang ini yang salah siapa? Terus saya bilang bahwa ya sepertinya saya yang salah. Saya bilang gitu.
Oke. Nah, ini juga teman-teman harus tahu, kalau terutama teman-teman yang sewa mobil ya. Kalau teman-teman sewa mobil dan seandainya, moga-moga enggak, tapi kalau seandainya terjadi kecelakaan, itu jangan sembarang. Itu begitu kecelakaan, itu langsung ada ini, mobil pemadam kebakaran itu langsung datang. Ya, mobil pemadam kebakaran langsung datang dan ngelihat apakah ada sesuatu yang bisa mereka lakukan gitu ya. Mereka langsung nyapu jalan. Ya, kalau tabrakan itu kan ini ya kan apa namanya? Kalau tabrakan itu kan banyak pecahan-pecahan beling ya kan, remah-remah yang di jalan gitu. Nah, itu pemadam kebakaran itu langsung disapu. Jalannya langsung disapu. Terus dilihat, oh nggak ada apa-apa, sudah mereka pergi, nggak minta uang sama sekali. Begitu saya sadar, saya lihat loh, itu sudah bersih, pecahan-pecahan kaca apa itu sudah bersih, jalannya itu sudah bersih. Terus habis gitu, nggak lama kemudian datang mobil derek. Nah, yang teman-teman harus perhatikan gini, kalau teman-teman sewa, ya toh, ataupun kalau teman-teman itu punya mobil sendiri dan nggak memanggil mobil derek, itu jangan membiarkan mobilnya ini diangkut sama mobil derek yang nggak dikenal ini. Itu kita nggak tahu biayanya berapa, apa kita nggak tahu. Saya nggak bilang bahwa di sini nanti di apa namanya, digorok gitu ya. Tapi waktu itu saya ngomong, saya kan posisinya saya sewa. Nah, posisinya sewa, saya ngomong sama persewaan mobilnya, loh ini ada mobil derek. Dia bilang jangan loh ya, jangan. Itu mobil derek yang dari kita itu sedang lagi perjalanan ke situ dan dia belum datang. Kalau kamu mobilmu itu diderek sama mobil itu, semua biayanya kamu yang tanggung, katanya gitu. Ya, jadi saya bilang, oh enggak, ini saya ada mobil derek sendiri. Mereka juga enggak ini. Mereka memang ya berusaha kalau bisa ya mobilnya kita itu diderek sama mereka gitu. Cuman kalau kita nggak mau, mereka juga enggak maksa, enggak gimana gitu, enggak. Ya mereka ya sudah. Mereka pergi, terus nggak lama mobil dereknya dari persewaan mobilnya itu datang, mobilnya diderek, ya sudah. Selesai gitu aja. Kecelakaan di sini itu nggak seheboh kalau di Indo gitu ya, dimana orangnya tuh wah ya itulah, tahu sendiri. Nah sekarang yang menjadi poin ya, kenapa kok saya bilang bahwa asuransi itu penting. Saya waktu itu karena saya mengakui bahwa saya yang bersalah, maka yang bayar preminya itu saya. Mobil saya dan mobilnya dia, mobilnya yang Mercy itu di cover sama asuransinya saya, dan saya yang bayar. Ya, asuransi di sini ini ya sama kayak di Indo ya, mungkin ada third party, ada all loss, gitu, total loss, ada yang yang di cover cuman mobilnya sendiri atau mobilnya sana gitu ya. Tapi yang waktu itu yang saya sewa itu asuransinya cover mobilnya si pihak sana itu di cover juga. Saya bayar $1.200, kurang lebih 12 juta gitu kan. Nah terus habis gitu saya nggak lama, bukan nggak lama kemudian, mungkin sekitar 2 bulan kemudian, saya sendiri sampai sudah lupa. Saya terima tagihan dari asuransinya si Mercy itu. Saya terima tagihannya, teman-teman tahu nggak? Kalau saya bayar sendiri, total kerugian, total yang biaya yang harus saya bayar itu $66.000, $660 juta. Bayangkan kalau seandainya waktu itu saya itu nggak punya asuransi ya. Kalau saya itu nggak punya asuransi itu $66.000 itu saya bayarnya gimana saya nggak tahu. Jadi itulah ya. Jadi kalau kecelakaan itu nanti kita cuma tinggal ngelapor. Itu jadi asuransinya saya sama asuransinya dia, mereka yang saling kontak. Oke, ini gini, ya udah. Selesai gitu aja. Nggak ada drama gitu.
Nah gitu ya teman-teman ya. Kalau ada asuransi bayarnya 1.200 ya, cukup mahal, 12 juta. Tapi kalau gak ada asuransi, bayarnya malah jauh lebih mahal, 66.660 juta kurang lebih. Itu di Indo bisa beli mobil yang cukup nyaman gitu. Ya. Nah, itu adalah cara yang kedua, dan sekaligus juga saya sudah cover yang tentang asuransi. Nah, oh iya teman-teman ya, kalau punya mobil ya, mobil pribadi ini ya, sebisanya kalau bisa jangan dipinjam sama temen. Dan juga kalau teman-teman nggak punya mobil, jangan pinjam mobilnya temen. Karena apa? Karena kalau seandainya mobilnya itu terjadi sesuatu dan SIM-nya ini nggak cocok sama nggak cocok sama yang diasuransikan, maka asuransinya nggak cover, asuransinya itu batal. Sebisanya kalau ini ya, jangan minjem, jangan meminjamkan. Itu yang paling penting, jangan meminjamkan. Itu yang paling penting. Sekalipun teman baik apa gimana, ya sekali lagi nggak minta. Tapi kalau seandainya terjadi sesuatu, yang rugi itu yang punya mobil. Ya, di video yang pertama kan saya sudah bilang kalau yang begitu beli itu langsung kita pergi ke servis NSW, langsung balik nama. Jadi yang rugi itu yang punya mobil. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sekarang ya. Kalau seandainya ada sesuatu yang lain gitu, mungkin saya lupa atau apa, teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan ya, yang lebih ngerti atau yang ingat sesuatu yang belum saya sampaikan. Gitu teman-teman ya. Nanti setelah itu saya akan bikin lagi videonya yang berapa tadi ya, punya sendiri, punya sendiri sewa. Nah nanti yang kemungkinan yang ketiga kalau ada mobil gitu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman ya.